Irvin Triastuti, kelas BK1, mahasiswa PPG UPI Bandung dengan nomor peserta 2015-02-15-2052 akan mengadakan layanan bimbingan kelompok kepada kelas 10 Tata Boga SMK Negeri 3 Sekayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Salsa baik? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Mem mau terus mengingatkan sama kalian untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan ya. Ada 3M protokol kesehatan itu ada apa aja? Ada yang tahu? Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ini udah jaga jarak belum ya? Belum. Ayo agak jaga jarak. Oke, enggak apa. Yuk. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum layanan kita dimulai. Kita berdoa dulu. Silakan siapa salah satu dari kalian untuk memimpin doa? Ya, silakan Yoga. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi layanan kita hari ini berjalan dengan lancar ya Nak ya. Hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan kelompok ya. Ada yang sudah pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok? Pernah. Apa sih bimbingan kelompok itu? Kegiatan bertukar pendapat antara anggota kelompok Ya. untuk memperluas pengetahuan Ya. dan men-share Ya. pendapat satu sama lain. Oke, bagus ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bagaimana cara kita men-share informasi yang ada di yang kalian punya sesuai dengan materi kita dengan dinamika kelompok seperti yang dibilang sama Nabila ya. Oh iya, tadi untuk bimbingan kelompok kalian sudah paham dengan bimbingan kelompok. Adapun langkah-langkahnya ya, langkah-langkah bimbingan kelompok. Makanya kita di sini ada 8 orang di sini. Ini adalah kelompok kita ya, kelompok bimbingan kelompok kita. Nah, bimbingan kelompok itu ada ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang nanti kita bahas di sini, seandainya ada yang kalian mengungkapkan kepribadian kalian di sini ya nggak perlu disampaikan dengan orang lain, nggak masalah. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi apa yang kalian laksanakan di sini silakan terbuka, silakan sampaikan semuanya, unek-unek kalian atau ada pengetahuan kalian untuk materi kita ya. Terus yang ketiga ada asas asas kenormatifan ya. Kenormatifan itu apa yang menjadi kita ada apa yang kita bahas di sini ya harus sesuai dengan norma masyarakat dan yang lainnya ya. Jadi udah paham ya dengan asas-asasnya ya Nak ya. Oke, kita permainan dulu ya sambil kalian perkenalan. Kayaknya kalian masih kaku ini atau Memnya yang kaku ya. Oke, kalian caranya kalian sebut nama kalian ya. Perkenalkan diri kalian sambil menyebut nama teman kalian yang di sini yang kalian suka. Atau kalian maunya ngobrol sama siapa, curhat sama siapa yang ada di sini ya. Bisa? Kita mulai dari Yoga. Silakan Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga Simitramana. Teman yang saya sukai adalah Rais. Teman yang disukai Rais. Oke. Kamu suka nggak Rais sama Yoga? Oh, Yoga. Kamu apa-apaan ya? Ya. Oke, silakan Rais. Kamu dipilih sama Yoga. Perkenalkan, nama saya Rais Jumadela Kironsyah. Teman yang asik diajak ngobrol, Susi. Susi, Susi dipilih. Susi deg-degan tadi. Ya, silakan Susi. Perkenalkan, nama saya Susi Fitrianti. Teman yang saya suka yaitu Reni. Reni Indri Haryani. Teman yang paling saya sukai Nabila. Nabila, wah. Senang Nabila dipilih. Ya, silakan Nabila lanjut. Perkenalkan, nama saya Najila Sejarah Madani. Teman yang menjadi favorit saya Patri.
Patria. Patria. Oke. Silakan Patria. Nama saya Patria Alsa Putri. Teman yang asik Iya. Sapitri. Siapa? Sapitri. Sapitri. Sapila. Sapi. Enggak ya. Sapitri. Oke, panggilannya Salsa ya. Iya. Ya, silakan Salsa. Kenalkan, nama saya Sapitri Sosabila. Teman yang saya sukai Kartini. Wah, Kartini. Ya, silakan Kartini. Kenalkan, nama saya Kartini. Teman yang saya sukai Nabila. Wah, Nabila dipilih sama 2 orang ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah nak, kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai kalian nggak kaku lagi ya nak ya. Oke, seperti bahasan kita tadi ya, bahwa bimbingan kelompok ini kita bahas di sini, kita tuang semuanya apa yang ada dalam pikiran kalian ya. Kalian terbuka tanpa terpaksa. Ada yang terpaksa mengikuti kegiatan ini? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi gini nak, seandainya ya, mem tanya sama kalian ya nak ya, seandainya sesuatu yang ada di dalam hati yang kalian rasakan, itu namanya apa? Emosi. Ya, jadi segala sesuatu yang kalian rasakan di dalam hati itu adalah emosi. Jadi sebenarnya sekarang kita akan membahas tentang emosi dan cara pengendaliannya. Kenapa kita harus bahas itu? Ada yang tahu? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Kenapa kita harus bahas emosi dan cara pengendaliannya? Supaya Ya, bisa mengerti emosi. ya benar, supaya kalian bisa mengerti tentang emosi ya. Yang kalian tahu dari emosi itu apa aja? Itu emosi itu macam-macamnya tuh apa aja? Sedih, bahagia, marah, iri, cinta. Oh iya. Siapa yang lagi ngerasain cinta? Semua. Ya udah mungkin. Mungkin lah kita nggak ngerasain ya. Oh ya, jadi segala sesuatu yang dirasakan dalam hati yang kalian sebutkan tadi itu benar sekali, bagus ya nak ya. Itu adalah emosi. Oh nak, sebelumnya Mem ada LKPD ya, ada LKPD. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan dari LKPD akan kita bahas. Nah, siapa tahu dari materi-materi ini kalian bisa paham dan bisa mengisi LKPD ini. Ya, tolong dibagikan juga sama teman-temannya. Soalnya kita lihat materi dulu ya nak ya. Ya, menggunakan link YouTube. Nampak nggak dari situ nak? Nampak ya nak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian bahagia, senang walaupun belajar di pasti kalian pernah merasakan segala macam emosi, marah, sedih, senang, iri, dan gembira. Itulah macam-macam dari emosi. Sekarang kalian harus tahu bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi kita atau mengelola emosi. Yuk kita bahas. Emosi adalah segala sesuatu yang dirasakan di dalam hati. Contohnya marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, bosan, dan iri. Sedangkan kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Meledak-ledak karena dikuasai emosi. Saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Cara yang keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Dan cara yang terakhir yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif.
sini yaitu tentang pengertian emosi, ada lagi kecerdasan emosi, pengendalian diri, ciri-ciri emosi yang cerdas, macam-macam emosi. Ya, oke, bagus banget. Sekarang Mem mau kalian review deh yang kita bahas tadi. Yang kita bahas yang pertama itu ada pengertian dari emosi dan kecerdasan emosi ya nak ya. Nah dari link YouTube tadi gimana ininya pengertiannya? Pengertian dari emosi ya boleh? Segala yang dirasakan di dalam hati. Oke, segala yang dirasakan di dalam hati itu pengertian dari emosi. Nah kalau orang yang memiliki kecerdasan emosi itu seperti apa? Motivasi diri sendiri. Orang yang bisa memotivasi diri sendiri, Memahami bisa memahami emosi orang lain, mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mampu menjalin hubungan sosial. Jadi orang yang cerdas dengan emosi itu adalah orang yang bisa seperti kalian sebutkan tadi, orang yang bisa memotivasi diri, orang yang bisa memahami diri gitu ya, orang yang bisa menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Bagus banget ya. Terus ada lagi yang dibahas di materi kita apa lagi? Ciri-ciri pengendalian diri. Ada bisa dibahas di sini. Bagaimana ciri-ciri pengendalian diri kita nak? Mengendalikan diri dengan perenungan, Iya. dengan kesabaran, Oke, bagus. dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Benar. Ada lagi? Oke. Jadi bagaimana cara mengendalikan diri di sini? Yang pertama apa Anda bilang tadi? Dengan perenungan, kesabaran, dan menyibukkan diri. Bagus ya nak ya. Nah itu Mem harap kalian paham dengan materi kita kali ini ya nak. Nah boleh kalian lihat LKPD kalian, LKPD-nya untuk yang pertama. Yang pertama apa ininya? Nomor 1. Bagaimana cara bisa mengendalikan emosi yang kuat dan bagaimana cara terbaik bertingkah laku dan mengendalikan emosi dengan baik. Bagaimana bisa mengendalikan emosi yang kuat? Kalau kamu emosi banget, nah itu ya, kalau kamu emosi banget. Terus cara bertingkah laku yang baik itu gimana pada saat kita emosi? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Sal? Bagaimana jika sering cepat merasa sedih untuk alasan yang sepele, kadang menangis dan meluapkan emosi berlebihan? Apakah itu wajar atau kalian harus menahannya? Paham? Ya. Jadi bagaimana kalau kita seandainya emosi yang ada masalah yang sepele, tapi kita ingin meluapkannya, kita meluapkan secara berlebihan, seperti itu wajar nggak sih? Nah, paham ya? Mem kasih waktu 5 menit untuk kalian menguraikan nanti. Boleh? Boleh diulangi Kartini? Yang nomor 1 apa tadi? Pertanyaannya nomor 1? Bagaimana cara bertingkah laku Iya? yang baik ketika mengalami emosi yang kuat? Iya, benar. Bagaimana cara bertingkah laku yang baik pada saat kita lagi emosi? Benar. Terus yang kedua? Yang kedua? Merasa sedih, sering merasa sedih untuk alasan sepele. Iya, jika kalian punya masalah yang sepele, kalian meluapkan secara berlebihan, apakah itu wajar? Nah, boleh silakan jawaban kalian gimana? Kasih waktu 5-7 menit lah.
saling apa namanya kerjasama dengan teman-temannya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan sama Mem? Kartunya ada yang mau ditanyakan sama Mem? Rais? Gimana? Si ini salsa belum selesai. Sudah ya, waktunya habis. Kita bahas, ya. Oke, sekarang silakan. Siapa yang akan membahas yang nomor 1? Pendapat pribadi boleh. Ya, silakan. Ya. Menurut saya, jika saya mengalami emosi yang berlebihan atau tinggi, mengenali dulu emosi diri kita dulu. Entah itu sedih, marah, atau kesal, iri. Lalu setelah itu melihat keadaan sekitar, menyesuaikan keadaan. Jika memang tidak memungkinkan untuk diluapkan secara berlebihan, sebaiknya lebih memilih untuk diam atau menyibukkan diri seperti melakukan hal-hal yang positif. Iya. Yang saya lakukan seperti melukis atau membaca buku. Iya. Itu caranya Nabila. Ya. Jadi caranya Nabila kalau seandainya emosi itu meluap-luap, Nabila memiliki cara untuk meluapkan emosinya. Bagaimana dengan untuk mengelola emosinya? Maaf ya, untuk mengelola emosinya kalau lagi meluap-luap, Nabila itu memilih cara untuk menyibukkan dirinya seperti itu. Kalau menurut Salsa, gimana pendapat Salsa sesuai dengan jawaban dari Nabila? Setuju? Setuju. Ya. Apa kamu seperti itu juga? Aku juga setuju. Nah, gimana? Kalau sedang emosi yang berlebihan, itu menulis dari mendengarkan musik, Iya. tenangkan diri. Iya. Sampai kamu ngomong mendengarkan musik pun mau nyanyi ya? Mendengarkan musik kayak gitu. Iya. Jadi setuju dengan yang dibahas sama Nabila ya. Jadi kalau lagi meluap-luap, kalian lebih menyibukkan diri daripada untuk membahasnya atau meluapkan, mengungkit. Iya, oh gitu ya. Kalau jawaban dari yang lainnya, silakan. Siapa? Kartini mungkin untuk jawaban nomor 1. Mana? Kalau saya, kalau misal lagi emosi, kalau Iya. saya tuh sebaiknya memikirkan yang baik-baik, terus memikirkan yang baik lah, jangan memikirkan yang gak enak-enak. Iya, benar. Jadi kamu selalu berpikir secara positif. Gimana kamu Yoga? Setuju nggak dengan yang dibahas sama Kartini? Kan seandainya kalau ada permasalahan yang meluap-luap, ya benar yang dibilang sama Nabila, yang benar sama yang dibilang sama Kartini, lebih baik kita positive thinking aja deh. Mungkin orang ini lagi ada masalah ya, mungkin atau gimana. Udah kita nyibukin diri sendiri aja seperti itu. Benar, bagus ya, bagus ya nak ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 itu apa, gimana tadi? Jika punya Nomor jika punya masalah. sepele,
hal yang sepele. Apakah wajar yang berlebihan? Oh ya, apakah wajar untuk meluapkan yang berlebihan seperti itu? Apakah wajar meluapkan yang berlebihan padahal masalahnya sepele gitu kan? Ya, boleh. Siapa? Iya, benar. Siapa namanya? Petria. Iya. Petria tidak, Tidak wajar. Kenapa? karena itu tuh cuma masalah sepele. Masalah sepele itu bisa dilupakan dengan kesibukan. Iya. gitu. Iya, menurut Petria itu sih nggak wajar. Ya, padahal masalah sepele, tapi kok diluap-luapkan, kayak dibesar-besarkan seperti itu. Seharusnya gimana? Dilupakan dengan kesibukan. Dilupakan dengan kesibukan sama. Masalah sepele. Iya, setuju nggak Kartini? Saya sih wajar. Wajar ya, wajar. Wajar. Mana? Kalau saya wajar sih, tetapi jangan terlalu berlebihan. Iya. Waktunya tuh sewajarnya, misal kita marah, hilang pensil. Nah, Iya, hilang pensil itu kan hal yang sepele. Iya. Ada yang orang tuh, mana pensilku, aku beli gini-gini. Nah, gitu ya kan? jangan Terus? terlalu berlebihan, sewajarnya aja, nanya baik-baik. Iya, nanya baik-baik, nggak harus mau. Jangan harus Mana pen aku gini-gini. Oh ya, benar seperti itu. Bagus ya nak ya. Jadi dari sini aja kita sudah paham bagaimana, kalian dari sini sudah paham belum bagaimana cara pengendalian diri kalian dan bagaimana cara kalian mengelola emosi kalian? Sudah ya? Oke. Jangan hanya karena Kartini kehilangan pena, kehilangan pensil, semuanya marah. Pokoknya Kartini, apa yang jadi masalah kamu? Walaupun sepele, jadi masalah kami. Ada yang seperti itu? Ya, solidaritas. Pokoknya teman bahagia kita bahagia, teman susah kita susah gitu. Teman susah kita senang. Ya kan ya? Kita harus bisa berempati, kita harus bisa merasakan emosi orang lain juga. Karena seperti yang dibahas di link YouTube tadi, bahwa orang yang bisa mengendalikan, orang yang memiliki kecerdasan emosional itu adalah orang yang bisa paham dengan emosi orang lain, dan pastinya kita juga paham dengan emosi diri sendiri. Ya, seperti kalian bisa mengelola emosi kalian. Seperti melihat tadi, dari tadi kalian setiap ada pertanyaan yang berkaitan dengan emosi, kalian sudah paham semua, kalian bisa mengelola semua, kalian bisa mengendalikan diri semua, seperti itu. Oke, bagus ya nak ya, bagus. Dari jawaban kalian, kira-kira menurut siapa? Reni, kamu sudah bisa mengelola emosi kamu belum? Bisa. Kenapa kamu bilang bisa? Kenapa Reni bilang bisa? Kenapa Ren? Karena memahami emosi sendiri. Ya. Reni bisa memahami emosi sendiri. Ya, terus ada lagi? Terus cara mengendalikan emosi diri. Iya, Reni bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Nah ya, jadi Reni sudah paham. Ya, sudah paham kalau Reni itu memang bisa mengendalikan emosi sendiri. Nah, nak, memang ada kasus. Ya, memang ada kasus. Jadi, menurut kalian, boleh kalian beranggapan sesuai dengan anggapan kalian ya. Menurut kalian, kalau seandainya kalian pakai motor kan? Iya, kalian pakai motor atau pakai mobil. Kalau mobil sih biasanya jarang ya. Kalian pakai motor. Nah, biasanya di motor itu yang kalian takutkan di jalan apa? Polisi. Kalian takut ya, kenapa sih? Padahal polisi juga manusia, polisi juga melakukan tugasnya ya. Mereka menertibkan. Kalau kita ada halangan di jalan kan pasti juga kita yang polisi juga menolong kita gitu. Nah, seandainya ada kasus seperti ini, kalian ditilang sama polisi gitu ya. Kalian ditilang sama polisi dan motor kalian dipreteli di situ. Nah, gitu. Atau
SIM kalian diambil, kartu pelajar kalian diambil. Nah, sekarang yang kalian rasakan apa? Kesal, sedih, nangis, Marah, kesal, nangis, apalagi? Pasrah. Akhirnya pasrah. Sekarang gini yang bertanya, kalau kalian salah, kalau emang kalian salah, nah itu, apa yang kalian rasakan di sini? Menyesal? Maksudnya gini, polisi ngambil SIM kamu, marah nggak kamu kalau seandainya kamu salah? enggak, memang kan itu salah. Memang kita salah. Kalau seandainya kita nggak salah, Ya, marah ya. Tapi kalian kan pelajar ya nak ya, kalian kan pelajar. Terus kalian belum waktunya menggunakan motor karena kalian belum punya SIM. Nah, itu gimana? Padahal kalian harus pakai motor, gitu. Kalian harus pakai motor karena posisinya lokasi rumah kalian dengan sekolah jauh, gitu. Bagaimana caranya kalian mengendalikan emosi kalian pada saat itu? berpikir hal yang baik-baik. Berpikir hal yang baik-baik gimana? Sabar. Masa Iya. berpikir yang tidak baik. Berpikir yang baik tuh gimana? Atau berpikir yang tidak baik tuh gimana, Bil? Rais? Yang tidak baik tuh seperti Hah? marah sama polisi. Di polisi ini. Berpikir yang baik-baik ini mungkin tugasnya polisi. Nah, ini mungkin tugas beliau kan, Bapak, karena memang kami seharusnya seharusnya belum harus, dia belum harus berkendara kan gitu. Nah, itu yang baik-baik. Nah, yang nggak baik-baik tadi gimana? Iya. Marah-marah balik sama polisi. Wah, apa sih Bapak ini marah-marah, caranya kan bisa yang baik-baik ya kan? Nah gitu ya, paling-paling kalian, kalau kalian masih tanggung jawab dari orang tua, biasanya nelpon. Ada yang pernah punya pengalaman di sini? Ya. Gimana kamu waktu itu, Rais juga? Rais gimana waktu itu, Rais? Pasrah? Iya. Kenapa kamu nggak marah-marah? Saya nih mau sekolah Pak, gini gitu. Karena saya yang salah. Oh, karena kamu sadar, ya kan? Karena kamu sadar kamu yang salah. Oke, nah apa yang udah kita jelaskan, udah kalian jelaskan tadi, udah menyampaikan juga, kalian sudah menyampaikan tanggapan kalian tentang emosional. Sekarang kira-kira ada nggak perubahan dari layanan kita ini? Ada nggak? Terjadi nggak perubahan dari diri kamu dari layanan BK ini? Ada. Gimana? Boleh Nabil? Agak keras. Mungkin perubahannya lebih ke bagaimana cara yang lebih tepat dalam memanage emosi diri kita supaya lebih ke arah yang lebih positif. Terus juga mungkin Iya. Jadi kamu lebih bisa paham ya, lebih paham. yang lebih tepat. Iya. Itu Nabil ya. Kalau Better ya? Apa? Perubahan yang terjadi sama kamu apa setelah layanan ini? Bisa memahami Iya, emosi. Jadi kamu paham dengan emosi kamu. Iya. Terus? emosi yang dirasakan, terus cara mengendalikan emosi yang cerdas. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Benar, udah paham itu. Atau cuman tulisan aja? Memang udah paham ya. Oke, kalau Kartini? Kalau saya bisa memahami sikap emosi teman, emosi sendiri. Oh iya, harus ya. Jadi dengan materi ini Kartini bisa mengenali emosi teman, emosi sendiri ya. Oke, kalau si Susi? Iya.
Iya, sama aja. mampu ya sama dengan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting apa dari yang penting pengen tahu gimana sih perubahan yang terjadi sama kamu setelah kita layanan ini kan. Nah, terus si ini Reni? Bisa memotivasi diri sendiri, Iya. emosi diri sendiri, mampu mengelola emosi diri sendiri. Oke. Karena tadi udah dilihat kasus-kasusnya ya, atau dengan LKPD tadi ya. Iya. Terus kalau salsa? Bisa memahami emosi sendiri, sabar. Iya. Sabar. Sabar. Bilang sabarnya kok sabar. Oh, kayak ngegas gitu ya. Masih emosi enggak? Iya, seandainya salsa masih nggak bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol nggak ini? Insya Allah bisa. Iya, nggak apa-apa salsa. Kalau seandainya salsa ada yang ingin dibahas nanti lebih dalam tentang emosional, boleh ketemu sama men. Nanti kita ke ruang BK ya, atau nanti kita face to face, kita adakan konseling individual, ya. Nah ya, termasuk teman-teman yang lainnya juga. Kalau seandainya ada yang ingin dibahas di sini, ya ketemu sama men. Atau kalau memang kalian malu ketemu sama men, ajak teman-temannya. Atau 4 orang nanti kita konseling kelompok, boleh kita bahas lebih dalam lagi, lebih ke intens. Nah, seperti itu. Nah, salsa mau sendiri, silakan kita adakan konseling individual. Nah, ya. Kalau si yoga gimana? Apa yang terjadi sama kamu setelah kita adakan layanan ini? Jangan terlalu mengerti, jangan terlalu mengeluarkan emosi berlebihan, memotivasi diri sendiri, mengerti pendapat emosi. Oh iya, bagus ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan sok tahu, kayak gitu ya. Jangan sok tahu, harus bisa memotivasi diri, harus bisa bersosial dengan orang lain ya. Yang terakhir, Rais, boleh Rais? Ya. Pendapat saya sama dengan semua. Iya. Sama dengan semua. Yang paling terkesan di hati kamu? Bisa mengendalikan emosi Iya. dengan cerdas. Iya, kamu bisa mengendalikan emosi dengan cerdas. Bener loh nak. Jangan ini hanya sebagai pelajaran aja ya. Jangan sebagai materi angin lalu aja, tapi memang benar-benar kita masukkan ke dalam hati kita ya. Kita aplikasikan pada saat kita bersosialisasi. Nah, seperti itu. Dari bahasan kita, senang sekali ya, senang apresiasi perubahan-perubahan yang terjadi sama kalian. Harap semuanya itu benar-benar dari hati kalian dan kita bisa aplikasikan ke bisa diaplikasikan dalam hubungan kita bersosial tadi ya nak ya. Ada yang mau ditanya sama Mem? Nggak ada? Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Ya, oke. Mem ulangin sekali lagi untuk materi kita kali ini. Kita review. Jadi orang yang memiliki emosional yang baik itu adalah orang yang bisa memahami emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Dan yang paling penting, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosi diri sendiri dulu, dan bisa mengendalikan emosi orang lain. Kalau seandainya bagaimana cara bisa mengendalikan emosi orang lain? Nah, itu caranya kita kan udah paham dengan emosi kita udah paham dengan emosi orang lain kan. Nah, pada saat orang lain ngerasa ini bakalan bikin orang lain sebel deh. Nah, seperti itu ya, ini bakalan bikin orang lain sebel, ya udah kita nggak usah, istilahnya tuh nggak usah cari api, nggak usah nyalain api kayak gitu loh. Kalau kita nyalain api, nggak usah main api. Kalau seandainya kita main api, ya otomatis kita punya resiko untuk terbakar. Paham? Ya, jadi pintar-pintar kita, kalau kita ingin menghargai diri kita harus bisa taklukkan emosi diri sendiri. Paham ya nak ya? Oke, itu saja mungkin nak dari layanan yang kita hari ini. Boleh kita tutup ya, boleh kita tutup layanan kita kali ini. Silakan, siapa yang ingin menutup materi kita?
ya, Rais. Boleh? Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya nak ya. Ya, itu saja dari Mem. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Dan memohon ampun kepada Allah. Mem akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya nak ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Ya.